Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebagai umat Islam yang akan melaksanakan akad nikah, tentunya semua kita itu sangat menginginkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun di antara sekian umat Islam itu keadaannya berbeda-beda. Banyak sekali kita lihat di siaran televisi membangun keluarga namun tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya kita harus mengetahui dan mempersiapkan bagaimana membangun keluarga sakinah tersebut. Di dalam buku yang saya baca ini, jerit tangis jabang bayi yang lahir dari sang ibu disambut senyuman bahagia dan sukacita seluruh keluarga, karena anak adalah pelengkap kebahagiaan keluarga. Anak pun tumbuh dan berkembang dengan ceria di bawah pengawasan kedua orang tuanya. Terbentuklah pada anak jiwa yang solih dan berakhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sopan dalam berbicara, sopan dalam berbuat, tidak melakukan hal-hal yang negatif, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan keji. Itulah harapan setiap orang tua agar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Kepada orang tua dan sayang kepada saudara-saudara dan taat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rasa yang sangat dicapai oleh keluarga sakinah tersebut. Untuk membangun keluarga sakinah tidaklah semudah apa yang kita bayangkan dan kita impikan. Kehidupan berkeluarga banyak sekali rintangan, cobaan, dan liku-likunya yang setiap saat akan menghancurkan serta mengkandaskan segala harapan apabila para pelakunya tidak berhati-hati dan tidak mempunyai persiapan-persiapan yang baik untuk membangun rumah tangga tersebut. Untuk itu bagi siapa saja yang bermaksud berkeluarga, sekurang-kurangnya harus mempunyai 4 macam persiapan. Yang pertama, harus mempunyai persiapan fisik yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Karena kita akan mendayung bahtera yang begitu berat, tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar, sehingga harus sehat fisik dan sehat rohani. Begitu kita melaksanakan akad nikah, lalu setelah beberapa bulan lamanya kita menjalani yang namanya hidup berkeluarga itu, nampaklah pada kehidupan berkeluarga itu bagaimana tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Artinya kita mempersiapkan fisik untuk mencari nafkah lahir dan nafkah batin harus
kita persiapkan dengan benar-benar agar tercapainya keluarga yang sakinah. Lalu yang kedua, mempunyai persiapan mental yang baik. Ketiga, sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Dan yang keempat, memilih calon pasangan yang baik. Calon pasangan yang baik artinya baik dari laki-laki maupun baik dari perempuan, yang dikatakan oleh agama adalah perempuan yang solehah dan laki yang soleh. Bila si laki yang soleh namun perempuannya itu tidak baik, maka tidak akan terjadi keluarga yang sakinah. Sulit diatur, ingin menang sendiri, dan lain-lain sebagainya. Apalagi dia mengakui dirinya lebih kaya dari suaminya. Kemudian pada diri si istri tersebut tidak tertanam dalam jiwa dan hati pikirannya itu nasihat-nasihat agama, maka si perempuan itu akan mudah untuk menghancur leburkan kehidupan rumah tangga tersebut. Maka kita harus berhati-hati dengan memilih calon pasangan hidup itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazfar bizatid din taribat siadak." Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat dan mengutamakan calon suami atau istri yang benar-benar memegang teguh ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Karena kalau sudah berpegang kepada ajaran agama, sering mendengarkan nasihat-nasihat agama, baik calon mempelai laki maupun perempuan, maka terjadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian di sini kita akan lanjutkan kesiapan fisik. Kesiapan fisik adalah suatu kesiapan yang menyangkut masalah usia, yakni harus sudah mencapai usia dewasa, sekurang-kurangnya 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Kemudian faktor usia dapat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Kita lihat pernikahan dini yang belum mencapai usia yang matang, mereka itulah yang biasanya cepat memutuskan suatu permasalahan yang menjadikan suatu perceraian yang tidak diinginkan oleh agama kita, kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama kita itu. Sebab usia antara 15 tahun sampai 19 tahun telah lepas dari masa anak-anak, tetapi belum sampai pada kedewasaan yang sebenarnya. Pada masa-masa seperti ini, jiwa seseorang sedang mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian, serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan, sedangkan kenyataan-kenyataan tidak semudah yang diangankan. Karena pada usia muda pada dasarnya pengalaman masih terbatas, wawasan berpikir belum luas, dan perhatian masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri, dan rasa tanggung jawab belum banyak diharapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sejak kecil menjadi orang kepercayaan masyarakat di lingkungannya, sehingga dipanggil Al-Amin. Sedangkan waktu beliau menikah berusia 25 tahun dan diangkat menjadi Rasulullah setelah berusia 40 tahun. Hal ini dapat juga menjadi isyarat bahwa pada usia itu seseorang telah menemukan identitas dirinya secara sempurna. Pendidikan belum maksimal karena masih mempunyai hasrat untuk lebih meningkatkan ke taraf yang lebih tinggi. Sedangkan untuk mengikuti pendidikan dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga akan membuat seorang bapak atau ibu tidak dapat mengkonsentrasikan pikirannya terhadap belajar. Kegagalan dalam mencapai cita-cita dan kegagalan dalam pendidikan mungkin akan mengkambing hitamkan keluarga atau rumah tangga, dianggap penyebab segala kegagalan untuk mencapai cita-cita. Penghasilan masih terbatas pada usia dini. Pada umumnya, seseorang baru mulai dalam karir masih harus banyak belajar dari yang lebih berpengalaman. Keterampilan-keterampilan yang dimiliki, kalaupun ada, masih dalam taraf pengujian. Oleh karena itu, penghasilan pun belum dapat diandalkan untuk menghidupi keluarganya. Keempat, penyesuaian diri dalam pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang suami istri saja, tetapi akan berhubungan dengan kerabat-kerabat, saudara-saudara, orang tua dari suami atau istri. Pada usia yang masih muda akan mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri terhadap kebiasaan baru dari masing-masing pihak. Di samping itu, penyesuaian hobi atau kesenangan dari suami istri akan lambat mendapatkan kesamaan karena pada usia itu rasa toleransi masih kurang. Inilah beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan rapuhnya sebuah rumah tangga karena usia yang masih muda. Tepat sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un." Rawahul Jamaah an Ibni Mas'udin. Artinya, wahai golongan pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kamu yang ada kemampuan untuk menikah, hendaklah kamu menikah, karena faedahnya untuk menutup mata dan memelihara kemaluan dari pekerjaan yang terlarang atau maksiat. Dan barang siapa di antaramu yang tidak mampu, hendaklah berpuasa atau menahan diri, karena itu adalah salah satu obat yang sangat mujarab. Hadis riwayat Jamaah dari Ibnu Mas'ud. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan kesiapan mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.